Selamat datang di Kitab Mawas Diri, ruang bagi kita untuk merenungkan sejarah, mengambil hikmah, dan belajar dari perjalanan masa lalu. Dalam episode ini, kita akan menggali kisah seorang perwira legendaris Majapahit, Lembu Sora. Mari kita telusuri bersama kisah ini. Pada masa kejayaan Kerajaan Singasari, di sebuah desa kecil bernama Ringin, hiduplah seorang anak bernama Sora. Anak petani sederhana, Sora tumbuh di tengah kehidupan desa yang tenang namun penuh tantangan. Ayahnya, seorang petani sawah, sering ceritakan kisah kepahlawanan para prajurit Singasari untuk membakar semangat putranya. Sora muda menyerap cerita-cerita itu dengan penuh kekaguman, bercita-cita menjadi seorang perwira yang gagah. Sejak kecil, Sora dikenal berbeda dari anak-anak lainnya. Ketika teman-temannya bermain tanpa arah, Sora sudah menunjukkan kepemimpinan. Ia sering memimpin mereka membuat rencana permainan yang terstruktur, seperti simulasi pertempuran kecil di antara ladang-ladang desa. Pemikirannya tajam, dan tindakannya selalu terukur. Orang-orang desa sering mengatakan, anak ini kelak akan membawa nama besar bagi Ringin. Namun, cobaan datang ketika serombongan perampok menyerang desa mereka pada suatu malam yang gelap. Perampok-perampok itu adalah kelompok yang terkenal kejam, merampas hasil panen dan menebar ketakutan di desa-desa kecil. Para lelaki dewasa di desa Ringin, meski gagah, kalah jumlah dan tidak terlatih. Situasi menjadi genting saat para perampok mulai membakar lumbung padi dan menyandera warga. Di tengah kekacauan itu, Sora yang baru berusia 15 tahun berdiri mengambil tanggung jawab. Ia mengumpulkan para pemuda desa dan menyusun strategi sederhana. Dengan menggunakan jebakan-jebakan tradisional seperti lubang jebakan yang ditutup dedaunan dan tonggak bambu yang disembunyikan di ladang, Sora berhasil menciptakan perlawanan yang membuat para perampok lengah. Dengan keberanian yang luar biasa, ia memimpin serangan balik pada malam itu, mengusir perampok dan menyelamatkan warga. Kisah kepemimpinannya menyebar hingga ke desa-desa tetangga. Tidak lama setelah kejadian itu, seorang utusan dari Singhasari yang kebetulan sedang melintasi wilayah tersebut mendengar cerita tentang keberanian Sora. Utusan itu, seorang prajurit senior bernama Arya Wisesa, memutuskan untuk bertemu langsung dengan pemuda tersebut. Setelah berbicara panjang lebar dengan Sora, Arya Wisesa menyadari bahwa pemuda ini memiliki bakat alami yang langka. Bukan hanya keberanian, tetapi juga kecerdasan dan kemampuan membaca situasi. Anak ini tidak seharusnya tetap di desa, pikir Arya. Ia menawarkan Sora kesempatan untuk bergabung dengan pelatihan prajurit di ibu kota Singhasari. Awalnya, orang tua Sora ragu. Mereka khawatir anak mereka akan terjerumus dalam kehidupan yang penuh bahaya. Namun, melihat tekad dan semangat di mata Sora, mereka akhirnya merelakannya pergi. Pergilah nak, jadilah seseorang yang bisa kami banggakan, kata sang ayah dengan berat hati. Dengan semangat menyala, Sora meninggalkan desanya, membawa impian besar untuk menjadi bagian dari sejarah besar Kerajaan Singasari. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan melupakan akar dan tanggung jawabnya kepada tanah kelahirannya. Perjalanan Sora sebagai seorang perwira muda pun dimulai. Runtuhnya Singasari akibat serangan mendadak Jayakatwang dari gelang-gelang menjadi titik balik sejarah Jawa. Kejatuhan itu meninggalkan luka mendalam, terutama bagi para pendukung setia Singasari, termasuk Lembu Sora. Saat itu, Lembu Sora telah menjadi prajurit muda yang tangguh, meskipun ia belum sempat menunjukkan potensi penuhnya di medan perang. Di tengah kekacauan, muncul sosok Raden Wijaya, pewaris sah tahta Singhasari, yang menjadi harapan baru bagi mereka yang ingin mengembalikan kejayaan. Lembu Sora memutuskan untuk bergabung dengan Raden Wijaya, yang pada waktu itu sedang membangun kekuatan baru di Tarik, sebuah wilayah yang kelak menjadi cikal bakal Kerajaan Majapahit. Bab ini mengisahkan bagaimana Sora yang awalnya hanyalah seorang prajurit biasa, perlahan menjadi salah satu orang kepercayaan Raden Wijaya melalui dedikasi, keberanian, dan kecerdasannya dalam membaca situasi.
Membangun kekuatan di Tarik. Tarik bukanlah wilayah strategis pada awalnya, tetapi di tangan Raden Wijaya, tempat ini disulap menjadi markas yang tangguh. Raden Wijaya bersama para pengikut setianya seperti Lembu Sora, Nambi, dan Ranggalawe mulai menyusun strategi untuk melawan kekuatan Jayakatwang. Dalam proses ini, Lembu Sora menunjukkan kepiawaiannya dalam mengorganisir prajurit dan merancang rencana pertahanan. Salah satu momen penting terjadi ketika Jayakatwang mengirim pasukan kecil untuk mengawasi pergerakan di Tarik. Lembu Sora memimpin sekelompok kecil prajurit untuk menyergap musuh di malam hari, menggunakan taktik gerilya yang mengejutkan. Keberhasilan ini membuat Raden Wijaya semakin mempercayainya dan sering mengajaknya berdiskusi tentang strategi perang. Persiapan melawan Mongol. Di tengah persiapan melawan Jayakatwang, kabar mengejutkan datang. Pasukan Mongol dari dinasti Yuan akan menyerang Jawa untuk menuntut balas atas penghinaan yang dilakukan Raja Kertanegara, pendahulu Raden Wijaya. Alih-alih melihat kedatangan Mongol sebagai ancaman, Raden Wijaya melihatnya sebagai peluang. Ia merancang rencana cerdas untuk memanfaatkan kekuatan Mongol guna menghancurkan Jayakatwang terlebih dahulu. Lembu Sora menjadi salah satu perwira yang ditugaskan untuk berkomunikasi dengan pasukan Mongol. Meskipun awalnya diragukan oleh pemimpin Mongol, keberanian dan sikap diplomatis Lembu Sora berhasil memenangkan kepercayaan mereka. Bersama-sama, Raden Wijaya dan pasukan Mongol melancarkan serangan besar ke Kediri, markas Jayakatwang. Kemenangan di Kediri. Dalam pertempuran melawan Jayakatwang, Lembu Sora menjadi salah satu pemimpin pasukan garis depan. Ia tidak hanya memimpin dengan keberanian, tetapi juga dengan strategi yang cermat. Dalam sebuah pertempuran sengit di tepi Sungai Berantas, Lembu Sora berhasil memukul mundur pasukan Jayakatwang dengan memanfaatkan keunggulan medan. Kemenangan ini menjadi titik balik yang membawa kehancuran bagi Jayakatwang dan mengembalikan kendali Pulau Jawa ke tangan Raden Wijaya. Setelah Jayakatwang dikalahkan, pasukan Mongol yang merasa tugas mereka selesai bersiap meninggalkan Jawa. Namun Raden Wijaya dengan kecerdasan politiknya memanfaatkan momen itu untuk menyerang pasukan Mongol dan mengusir mereka dari Jawa. Dalam serangan itu, Lembu Sora kembali memainkan peran penting sebagai pemimpin salah satu pasukan utama. Keberhasilannya ini semakin memperkokoh posisinya di sisi Raden Wijaya. Loyalitas yang tak tergoyahkan. Setelah Majapahit resmi berdiri pada tahun 1293, Raden Wijaya menghadiahi para perwira setianya dengan jabatan dan tanah sebagai tanda penghargaan. Lembu Sora dianugerahi wilayah yang subur di daerah Baya Majapahit, tetapi lebih dari itu, ia dianugerahi kepercayaan penuh oleh sang raja. Bagi Lembu Sora, loyalitas kepada Raden Wijaya bukan sekadar tugas, melainkan sebuah panggilan hidup. Di tengah euforia kemenangan, Lembu Sora mulai menyadari bahwa tantangan ke depan tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam, dari para perwira yang haus kekuasaan dan ambisi. Namun, ia tetap bertekad untuk setia kepada Raden Wijaya. Pasukan Mongol dari dinasti Yuan tiba di pesisir utara Jawa pada awal tahun 1293 dengan kekuatan yang luar biasa. Mereka membawa misi menghukum Jawa atas penghinaan Raja Kertanegara terhadap utusan mereka beberapa tahun sebelumnya. Meskipun Kertanegara telah gugur, kedatangan pasukan Mongol menambah ketegangan di wilayah yang masih belum stabil setelah runtuhnya Singhasari dan kekalahan Jayakatwang. Di tengah situasi genting ini, Raden Wijaya memutuskan untuk menggunakan kehadiran Mongol sebagai alat untuk mengokohkan kekuasaannya. Lembu Sora, yang telah menjadi salah satu perwira kepercayaan Raden Wijaya, diberi tugas penting, memastikan pasukan Majapahit dapat memanfaatkan kekuatan Mongol sekaligus menjaga integritas kerajaan yang sedang dibangun. Dalam bab ini, keberanian, kecerdasan, dan pengabdian Lembu Sora diuji dalam pertempuran melawan salah satu kekuatan militer terkuat di dunia. Aliansi yang cerdas.
Raden Wijaya memahami bahwa menyerang Mongol secara langsung akan menjadi kehancuran bagi Majapahit. Sebaliknya, ia mengajukan diri sebagai sekutu mereka, menawarkan bantuan untuk menggulingkan Jayakatwang di Kediri. Lembu Sora dengan kemampuannya bernegosiasi berperan penting dalam meyakinkan para pemimpin Mongol bahwa Raden Wijaya adalah mitra yang dapat dipercaya. Dalam pertemuan diplomatik yang menegangkan di Tuban, Lembu Sora berbicara dengan penuh keyakinan di hadapan para jenderal Mongol. Ia menyampaikan rencana Raden Wijaya untuk bekerja sama menyerang Kediri, sambil menjelaskan manfaat bagi Mongol jika Jayakatwang, musuh bersama, dihancurkan. Negosiasi ini berhasil, dan aliansi sementara antara pasukan Majapahit dan Mongol pun terbentuk. Pertempuran Kediri. Pasukan gabungan Mongol dan Majapahit bergerak menuju Kediri. Dalam perjalanan, Lembu Sora ditunjuk memimpin salah satu divisi utama yang bertugas menyerang bagian utara kota. Dengan taktik cerdas, ia memanfaatkan medan yang berbukit untuk menyergap pasukan Jayakatwang yang sedang dalam perjalanan memperkuat pertahanan kota. Pada puncak pertempuran di Kediri, Lembu Sora memainkan peran penting dalam menggempur pertahanan utama musuh. Ia memimpin serangan langsung ke benteng Jayakatwang, memanfaatkan momentum serangan Mongol untuk menghancurkan formasi musuh. Dalam pertempuran jarak dekat, Lembu Sora menunjukkan keberanian luar biasa, menginspirasi prajurit Majapahit untuk bertempur dengan semangat tinggi. Kemenangan di Kediri adalah pukulan terakhir bagi Jayakatwang. Setelah pasukan Jayakatwang kalah total, ia ditangkap dan dieksekusi oleh pasukan Mongol yang merasa telah menyelesaikan misi mereka. Pengkhianatan taktisur. Raden Wijaya tahu waktunya tiba untuk mengusir pasukan Mongol sebelum mereka mengalihkan perhatian ke Majapahit. Rencana pengkhianatan yang berani disusun dan Lembu Sora kembali diberi tanggung jawab besar untuk melaksanakannya. Dalam pertempuran melawan Mongol, Lembu Sora memimpin pasukan yang menyerang kamp Mongol di malam hari. Serangan mendadak ini menghancurkan logistik dan menyebarkan kebingungan di antara pasukan Mongol. Di bawah perintah Raden Wijaya, pasukan Majapahit menggunakan taktik gerilya untuk memukul mundur Mongol secara bertahap hingga mereka terpaksa meninggalkan Jawa. Kemenangan ini tidak hanya mengusir pasukan Mongol, tetapi juga memperkuat legitimasi Majapahit sebagai kekuatan baru di Jawa. Raden Wijaya kini berdiri sebagai raja yang kokoh, sementara Lembu Sora menerima pujian atas kontribusinya yang luar biasa. Pengangkatan sebagai perwira utama. Sebagai bentuk penghargaan atas keberaniannya, Raden Wijaya mengangkat Lembu Sora menjadi salah satu perwira utama Majapahit. Ia dianugerahi gelar kehormatan dan diberi wilayah kekuasaan di bagian barat daya kerajaan sebagai tanda kepercayaan dan pengakuan terhadap jasanya. Namun, di balik kehormatan itu, Lembu Sora menyadari bahwa tugas sebenarnya baru saja dimulai. Dengan Majapahit yang baru berdiri, tantangan ke depan tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Konflik internal, ambisi politik, dan intrik di antara para perwira. Meski demikian, Lembu Sora tetap bertekad menjaga stabilitas kerajaan dan membalas kepercayaan yang telah diberikan oleh Raden Wijaya. Setelah kejayaan melawan Mongol dan Jayakatwang, Majapahit berdiri sebagai kekuatan besar di Nusantara. Namun kemegahan yang baru tumbuh itu menyembunyikan benih konflik di dalamnya. Para perwira yang berjasa mendirikan Majapahit termasuk Lembu Sora, Nambi, Ranggalawe, dan lainnya, kini memiliki kedudukan penting di kerajaan. Namun ambisi, perbedaan pandangan, dan intrik politik mulai menggerogoti solidaritas yang dulu mereka miliki. Perselisihan Lembu Sora dengan Nambi. Lembu Sora yang dikenal sebagai seorang perwira tangguh dan berpikiran sederhana, seringkali berselisih pendapat dengan Nambi, Pati Amangkubumi Majapahit. Nambi seorang pemimpin yang cerdas dan strategis, memiliki gaya kepemimpinan yang lebih diplomatis dan berorientasi pada kepentingan politik istana. Sebaliknya, Lembu Sora lebih memprioritaskan kesejahteraan rakyat dan keadilan langsung.
Salah satu perbedaan besar antara keduanya muncul dalam pengelolaan wilayah yang baru ditaklukkan. Nambi mendukung pengenaan pajak yang tinggi untuk memperkuat kas kerajaan, sementara Lembu Sora merasa kebijakan itu terlalu memberatkan rakyat kecil yang baru pulih dari masa perang. Diskusi yang awalnya sopan seringkali berubah menjadi perdebatan sengit di hadapan Raden Wijaya. "Jika kita memeras rakyat, apa gunanya kejayaan ini?" tegas Lembu Sora dalam suatu rapat. "Kerajaan tidak akan bertahan tanpa sumber daya yang cukup. Pajak adalah harga untuk perlindungan," balas Nambi dengan dingin. Raden Wijaya meski menghargai kedua pandangan itu, mulai khawatir bahwa perselisihan antara dua perwiranya ini akan menimbulkan perpecahan yang lebih besar. Intrik politik di istana. Di balik layar, para pejabat dan bangsawan istana mulai memperkeruh situasi. Beberapa pihak mendukung Nambi sebagai pemimpin yang visioner, sementara yang lain memihak Lembu Sora, yang dianggap lebih dekat dengan rakyat. Intrik-intrik ini mulai melibatkan tuduhan dan fitnah, yang semakin memanaskan hubungan antara kedua tokoh itu. Lembu Sora mulai merasa bahwa namanya sering disebut-sebut dalam isu-isu pemberontakan yang beredar di istana. Ia sadar bahwa ada pihak-pihak tertentu yang mencoba menjatuhkan kredibilitasnya di mata Raden Wijaya. Namun, meski difitnah, Lembu Sora tetap berpegang pada kesetiaannya kepada raja. "Aku tidak peduli apa yang mereka katakan tentangku," ujar Lembu Sora kepada istrinya di suatu malam. "Yang penting adalah aku setia kepada Raden Wijaya dan kepada rakyat yang aku lindungi." Dilema kesetiaan dan keadilan. Pada suatu hari, sebuah laporan sampai kepada Raden Wijaya bahwa salah satu wilayah di barat daya Majapahit yang berada di bawah pengawasan Lembu Sora mengalami kerusuhan akibat ketidakpuasan terhadap pajak. Meski kerusuhan itu berhasil diredam oleh pasukan Lembu Sora, Nambi menggunakan kesempatan ini untuk menyerang reputasi Sora di istana. "Kegagalan menjaga ketertiban adalah tanda kelemahan seorang pemimpin," kata Nambi dalam sebuah rapat. "Aku tidak menganggap membelah rakyat sebagai kelemahan," balas Sora dengan tegas. Namun tekanan dari para pejabat mulai membuat Raden Wijaya meragukan loyalitas Lembu Sora. Di sisi lain, rakyat di wilayah Lembu Sora justru memujinya karena melindungi mereka dari pajak yang mencekik. Dilema ini membuat Lembu Sora terjebak di antara dua pilihan. Tetap setia kepada Majapahit yang ia bangun dengan darah dan keringat, atau membela keadilan bagi rakyat, meski itu berarti melawan beberapa kebijakan kerajaan. Benih pemberontakan dalam suasana yang semakin tegang, beberapa pendukung Lembu Sora mulai mendorongnya untuk menentang otoritas Nambi secara terbuka. Mereka merasa bahwa Nambi terlalu arogan dan tidak memahami kebutuhan rakyat kecil. Namun, Lembu Sora tetap menahan diri, tidak ingin menciptakan perang kerajaan. "Aku tidak ingin menjadi penghancur dari apa yang telah kita bangun bersama," kata Sora kepada salah satu pengikutnya. "Namun, aku juga tidak bisa diam ketika keadilan dilanggar." Di sisi lain, pihak Nambi semakin memperkuat posisinya, menggalang dukungan dari pejabat tinggi dan bangsawan di istana. Perpecahan ini perlahan-lahan memunculkan dua kubu yang berseberangan di dalam Majapahit. Awan gelap di atas Majapahit. Di dalam kemegahan istana Majapahit, intrik dan fitnah mulai merajalela. Kesuksesan awal Majapahit menyatukan Jawa ternyata tidak cukup untuk meredam ambisi dan rasa iri di kalangan pejabat kerajaan. Lembu Sora, yang telah membuktikan keberanian dan kesetiaannya dalam berbagai pertempuran, kini mendapati dirinya menjadi target dari berbagai tuduhan yang dirancang untuk menjatuhkannya. Awal fitnah. Ketegangan antara Lembu Sora dan Nambi, sang patih Majapahit, menjadi bahan pembicaraan di seluruh istana. Beberapa pihak yang ingin memperkuat pengaruh mereka di kerajaan mulai memanfaatkan situasi ini. Mereka menyebarkan rumor bahwa Lembu Sora yang dikenal kritis terhadap kebijakan tertentu diam-diam merencanakan pemberontakan. Fitnah ini semakin membesar ketika sebuah insiden kecil di salah satu wilayah Lembu Sora
disalahartikan sebagai tanda ketidakpuasan terhadap Majapahit. Kelompok prajurit yang memberontak di wilayah itu mengklaim bahwa tindakan mereka didorong oleh ketidakadilan di istana, alasan yang langsung dikaitkan dengan dukungan diam-diam dari Lembu Sora. Lembu Sora terlalu banyak bicara tentang keadilan rakyat, kata salah seorang pejabat kepada Raden Wijaya. Itu hanya alasan untuk menggalang kekuatan melawan kerajaan. Raden Wijaya, meski mengetahui kesetiaan Lembu Sora di masa lalu, mulai terpengaruh oleh bisikan-bisikan ini. Tuduhan di depan raja. Puncak dari fitnah ini terjadi ketika Nambi secara resmi membawa tuduhan terhadap Lembu Sora di hadapan Raden Wijaya. Dalam rapat istana yang dihadiri para pejabat tinggi, Nambi menuduh bahwa Lembu Sora sedang mempersiapkan pemberontakan dengan menggerakkan para pendukungnya di wilayah barat daya Majapahit. Yang mulia, kata Nambi dengan nada tegas, kami telah menerima laporan bahwa beberapa pemimpin daerah di bawah Lembu Sora mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaksetiaan. Jika kita membiarkannya, ini akan menjadi ancaman besar bagi stabilitas kerajaan. Lembu Sora yang hadir dalam rapat itu mencoba membela diri. Dengan nada penuh kesungguhan, ia berkata, "Yang mulia, aku bersumpah atas hidupku bahwa aku tidak pernah memiliki niat untuk memberontak. Segala tuduhan ini hanyalah fitnah dari mereka yang iri dan takut kepada perjuanganku untuk rakyat." Namun, suasana rapat itu telah dipenuhi kecurigaan. Beberapa pejabat mulai mempertanyakan loyalitas Lembu Sora, sementara yang lain tetap mendukungnya. Raden Wijaya, meski ragu, memutuskan untuk menunda keputusan hingga ia memiliki bukti yang lebih jelas. Dikhianati orang terdekat. Dalam upayanya membuktikan kesetiaan, Lembu Sora mencoba mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas fitnah ini. Namun, ia terkejut mengetahui bahwa beberapa orang yang selama ini ia anggap sebagai sekutu ternyata telah berkhianat. Beberapa pemimpin daerah yang dulunya berjuang bersama Lembu Sora, kini justru memberikan kesaksian palsu untuk menyelamatkan posisi mereka sendiri. "Kenapa kalian melakukan ini?" tanya Lembu Sora kepada salah seorang mantan sekutunya. "Maafkan aku, Lembu. Aku hanya ingin melindungi keluargaku. Kau tahu bagaimana kerasnya istana," jawabnya dengan nada penuh penyesalan. Pengkhianatan ini membuat Lembu Sora semakin terisolasi di istana. Ia mulai kehilangan dukungan dari banyak pejabat dan posisinya sebagai salah satu perwira utama Majapahit pun mulai terguncang. Ketegangan memuncak. Ketegangan mencapai puncaknya ketika sebuah insiden besar terjadi. Sebuah laporan palsu dibuat oleh musuh politik Lembu Sora menyatakan bahwa ia sedang mengumpulkan pasukan untuk menyerang istana. Laporan ini membuat Raden Wijaya memerintahkan penyelidikan langsung. Namun, sebelum penyelidikan selesai, beberapa pejabat mendesak agar tindakan segera diambil terhadap Lembu Sora. Dalam sebuah sidang istana yang dipenuhi emosi, Lembu Sora sekali lagi mencoba membela dirinya. "Aku tidak pernah sekalipun mengkhianati Majapahit atau Yang Mulia. Hidupku telah aku dedikasikan untuk kejayaan kerajaan ini," serunya dengan penuh keyakinan. Namun, di tengah suasana penuh kecurigaan, kata-kata Lembu Sora tidak cukup untuk meyakinkan semua orang. Beberapa pejabat bahkan menuntut agar ia ditahan sementara penyelidikan dilakukan. Raden Wijaya, yang berada dalam dilema besar, akhirnya memutuskan untuk memberikan Lembu Sora waktu untuk membersihkan namanya. Namun, keputusan ini tidak menyenangkan semua pihak, dan tekanan politik semakin menumpuk. Bab ini diakhiri dengan gambaran Lembu Sora yang kembali ke wilayahnya dengan hati yang penuh beban. Meski masih memiliki beberapa pendukung setia, ia merasa bahwa waktu untuk bertindak semakin mendesak. Di satu sisi, ia ingin tetap setia kepada Raden Wijaya, tetapi di sisi lain, ia sadar bahwa fitnah ini tidak akan berhenti hingga ia dihancurkan. "Aku tidak akan mengangkat senjata melawan Majapahit," gumam Lembu Sora kepada dirinya sendiri. "Namun, aku juga tidak akan tinggal diam menghadapi ketidakadilan ini." Bayangan konflik besar mulai terlihat,
mandai awal dari babak baru dalam sejarah Majapahit yang penuh intrik dan pengkhianatan. Setelah berbulan-bulan menghadapi fitnah dan pengkhianatan, Lembu Sora akhirnya merasa bahwa ia tidak memiliki pilihan lain selain melawan. Keadaan yang memojokkan dan ketidakmampuan istana untuk mendengar kebenaran membuatnya mengambil langkah drastis. Namun, pemberontakan yang ia pimpin bukanlah sekadar pemberontakan biasa. Itu adalah perjuangan untuk membersihkan namanya, mengungkap kebenaran, dan mempertahankan nilai-nilai keadilan yang ia yakini. Lembu Sora mulai mengumpulkan para pendukung setianya, yang sebagian besar adalah rakyat jelata dan prajurit-prajurit yang kecewa dengan kebijakan istana. Ia menyampaikan pidato yang membakar semangat mereka, menegaskan bahwa perjuangannya bukan untuk meruntuhkan Majapahit, tetapi untuk melawan ketidakadilan. "Aku tidak akan mengkhianati tanah air yang telah aku perjuangkan," katanya dengan tegas. Namun, aku juga tidak bisa berdiam diri ketika kebenaran diinjak-injak oleh mereka yang tamak akan kekuasaan. Dalam waktu singkat, ia berhasil menggalang pasukan yang cukup besar. Namun pasukan ini bukanlah prajurit terlatih seperti tentara Majapahit. Mereka adalah campuran antara petani, pedagang, dan mantan prajurit yang merasa memiliki hutang budi kepada Lembu Sora. Serangan pertama, pemberontakan dimulai dengan serangan terhadap beberapa wilayah strategis di pinggiran Majapahit. Lembu Sora tidak bermaksud menghancurkan wilayah tersebut, tetapi bertujuan menarik perhatian istana. Ia berharap dengan menunjukkan kekuatannya, Raden Wijaya akan bersedia mendengarkan pembelaannya secara langsung tanpa pengaruh pejabat yang memfitnahnya. Namun, pesan ini tidak sampai seperti yang ia harapkan. Di istana, para musuh politik Lembu Sora memanfaatkan serangan ini sebagai bukti bahwa ia benar-benar berniat merebut kekuasaan. Mereka mendorong Raden Wijaya untuk segera mengirim pasukan besar untuk menumpasnya. "Lembu Sora telah menunjukkan wajah aslinya," ujar salah seorang pejabat kepada Raden Wijaya. "Jika kita tidak bertindak sekarang, Majapahit akan hancur." Pertempuran di wilayah barat. Raden Wijaya, meski merasa ragu, akhirnya mengirim pasukan besar yang dipimpin oleh Nambi untuk menghadapi Lembu Sora. Pertempuran pertama terjadi di wilayah barat Majapahit, di mana pasukan Lembu Sora bertahan di sebuah benteng kecil yang dibangun dengan cepat. Meskipun kalah jumlah, pasukan Lembu Sora menunjukkan keberanian luar biasa, dipimpin oleh sosok pemimpin yang mereka hormati. Lembu Sora memimpin langsung di medan perang, menunjukkan keberanian dan kecerdasannya dalam strategi. Namun, ia sadar bahwa pasukannya tidak akan mampu bertahan lama melawan kekuatan utama Majapahit. Alih-alih bertarung habis-habisan, ia memerintahkan pasukannya untuk mundur dengan teratur, mencari perlindungan di hutan dan pegunungan. Pesan kepada Raden Wijaya. Di tengah pertempuran yang berlangsung, Lembu Sora mengirimkan surat langsung kepada Raden Wijaya. Dalam surat itu, ia menjelaskan bahwa pemberontakannya bukan untuk merebut kekuasaan, melainkan untuk membersihkan namanya dari fitnah. Ia memohon agar Raden Wijaya memberinya kesempatan untuk berbicara langsung tanpa pengaruh para pejabat istana. "Yang mulia," tulisnya, "aku bersumpah atas nama leluhurku bahwa aku tidak pernah berniat mengkhianati Majapahit. Pemberontakan ini aku lakukan bukan karena ambisi, tetapi karena aku tidak punya pilihan lain untuk membela kebenaran." Namun, surat itu tidak pernah sampai ke tangan Raden Wijaya. Para pejabat yang membenci Lembu Sora memastikan bahwa pesan itu disembunyikan. Mereka terus meyakinkan raja bahwa Lembu Sora adalah ancaman besar yang harus segera dihancurkan. Tragedi di medan perang. Pada pertempuran berikutnya, pasukan Lembu Sora berhasil dikepung di sebuah lembah. Dengan keberanian yang luar biasa, Lembu Sora memimpin serangan terakhirnya. Ia tahu bahwa pertempuran ini kemungkinan besar akan menjadi akhir dari perjuangannya, tetapi ia tetap bertarung dengan gagah berani. Di tengah kekacauan perang, Lembu Sora bertemu langsung dengan Nambi di medan pertempuran. Keduanya saling berhadapan dalam duel yang sengit.
Meskipun Lembu Sora adalah seorang pejuang yang tangguh, pasukan Majapahit yang lebih besar akhirnya mengalahkannya. Lembu Sora terluka parah, tetapi ia menolak untuk menyerah. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ia berteriak kepada pasukan Majapahit, "Aku tidak pernah mengkhianati Majapahit. Aku berjuang untuk keadilan, untuk rakyat, dan untuk kebenaran." Akhir yang tragis. Kematian Lembu Sora membawa kesedihan yang mendalam bagi banyak orang, terutama rakyat yang selama ini ia lindungi. Meskipun ia dianggap pemberontak oleh istana, banyak yang melihatnya sebagai pahlawan yang berani melawan ketidakadilan. Raden Wijaya, setelah mendengar cerita sebenarnya dari beberapa saksi yang selamat, mulai menyadari bahwa Lembu Sora mungkin telah difitnah oleh musuh-musuh politiknya. Namun, semuanya sudah terlambat. Dengan berat hati, Raja memerintahkan agar nama Lembu Sora tidak dicemarkan lebih jauh dan mengenangnya sebagai seorang perwira besar yang pernah berjasa bagi Majapahit. Kematian Lembu Sora tidak serta-merta menghapus jejaknya dari sejarah. Meski istana menganggapnya pemberontak, rakyat menyebutnya sebagai pahlawan sejati. Keberanian, integritas, dan perjuangannya melawan ketidakadilan meninggalkan warisan yang bertahan lebih lama daripada hidupnya sendiri. Ia menjadi simbol pengingat bagi Majapahit akan pentingnya keadilan, kejujuran, dan kesatuan dalam membangun sebuah kerajaan yang kuat. Pengakuan Raden Wijaya. Setelah beberapa waktu berlalu, Raden Wijaya merenungkan keputusan yang diambilnya terhadap Lembu Sora. Laporan-laporan yang sebelumnya disembunyikan akhirnya terungkap, menunjukkan bahwa sebagian besar tuduhan terhadap Lembu Sora adalah hasil dari intrik politik. Raden Wijaya menyesali bahwa ia telah membiarkan dirinya terpengaruh oleh bisikan para pejabat yang haus kekuasaan. Dalam sebuah pertemuan dengan para penasihatnya, Raden Wijaya berkata, Lembu Sora mungkin telah memberontak, tetapi niatnya tidak pernah untuk merusak Majapahit. Kita harus belajar dari kesalahan ini dan memastikan bahwa kebenaran dan keadilan menjadi landasan utama pemerintahan kita. Untuk menghormati jasa-jasa Lembu Sora di masa awal berdirinya Majapahit, Raden Wijaya memerintahkan agar namanya tidak lagi dicemarkan. Ia bahkan memerintahkan pembangunan sebuah monumen sederhana di desa kelahiran Lembu Sora sebagai penghormatan kepada keberaniannya. Pelajaran dari konflik. Generasi berikutnya mengambil banyak pelajaran dari konflik tragis antara Lembu Sora dan istana. Salah satu perubahan besar yang terjadi adalah pengetatan pengawasan terhadap pejabat kerajaan untuk mencegah intrik politik yang berbahaya. Para perwira Majapahit diajarkan bahwa loyalitas kepada kerajaan tidak hanya berarti kepatuhan buta, tetapi juga keberanian untuk berbicara demi keadilan. Patih Nambi, yang sempat menjadi rival utama Lembu Sora, juga mulai menunjukkan perubahan. Setelah kematian Lembu Sora, ia menjadi lebih introspektif dan berusaha menjalankan tugasnya dengan lebih bijaksana. Ia bahkan memimpin reformasi di dalam pemerintahan, memastikan bahwa rakyat kecil tidak lagi diabaikan dalam kebijakan kerajaan. Kenangan di hati Rakil, Lembu Sora tidak pernah benar-benar mati. Kisah tentang keberaniannya terus diceritakan dari generasi ke generasi. Di desa-desa terpencil, namanya diucapkan dengan hormat, bukan sebagai pemberontak, tetapi sebagai seorang perwira yang berani melawan ketidakadilan demi rakyat. Lagu-lagu rakyat yang menceritakan keberanian Lembu Sora sering dinyanyikan di ladang dan pasar. Anak-anak belajar tentang pentingnya mempertahankan kebenaran, bahkan ketika melawan arus. Dalam hati mereka, Lembu Sora adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Tragedi Lembu Sora menjadi pengingat penting bagi Majapahit bahwa kekuatan sejati kerajaan tidak hanya berasal dari pasukan atau wilayah yang luas, tetapi dari kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya. Setelah konflik ini, Majapahit mulai memprioritaskan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pandangan di antara para pejabatnya. Kebijakan baru yang lebih inklusif mulai diterapkan, membawa stabilitas dan kesejahteraan yang lebih besar bagi rakyat.
Majapahit akhirnya tumbuh menjadi salah satu kerajaan terbesar dan terkuat di Nusantara, dengan pelajaran dari masa lalu sebagai pondasi yang kokoh. Di akhir babak sejarah ini, Lembu Sora dikenang sebagai seorang perwira yang tragis tetapi heroik. Meskipun ia dikalahkan dan mati sebagai pemberontak, nilai-nilai yang ia perjuangkan tetap hidup dalam hati rakyat dan kerajaan. Monumen di desa kelahirannya menjadi tempat ziarah, di mana rakyat datang untuk mengenang seorang pejuang yang berani melawan tirani. Nama Lembu Sora, kata seorang tetua desa, akan selalu menjadi pengingat bahwa dalam keadilan, keberanian, dan integritas, kita menemukan kekuatan sejati untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kisah Lembu Sora berakhir dengan penuh makna, menunjukkan bahwa meski sejarah seringkali dipenuhi konflik dan tragedi, pelajaran darinya dapat menjadi panduan untuk menciptakan dunia yang lebih adil. Demikianlah kisah Lembu Sora, perwira yang namanya tetap hidup meski jasadnya telah tiada. Dari perjalanan hidupnya, kita belajar tentang keberanian, kejujuran, dan perjuangan melawan ketidakadilan. Terima kasih telah menyimak Kitab Mawas Diri.